merah putih berkibar, perjuangan bangsa Indonesia bukan senjata masa lalu, melainkan perjuangan senjata diri sendiri. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bersemayam dalam diri kita. Hai teman Pro 2 di seluruh Indonesia ya. Iya, Indonesia dong. Tentunya teman Pro 2 nih ya, kita masih dalam edisi sore ceria Belajar Sumba. Aku udah kedatangan yang luar biasa nih, pemuda Provinsi Jambi yang akan menginspirasi kita semua nih. Kita boleh cek sound dulu deh, boleh? Halo, suaranya? Tes. Wis. Udah laki banget nih suaranya nih. Ya, hari ini nih dari Provinsi Jambi sendiri udah kehadiran pemuda ya yang menginspirasi. Salah satunya kita ngundang Muhammad Gibran Hafiah Faza. Ya, Muhammad Gibran Hafian Faza. Oh, biasa dipanggil siapa nih? Kalau di sekolah itu biasa dipanggil Gibran sama teman-teman. Oh, Gibran. Pasti Gibran nih sempat viral nih pas pemilu nih ya. Oh iya. Sempat jadi ini nggak? Panggilan-panggilan temen nggak? Gibran nyalon ya gitu-gitu. Sering sih, dari waktu karantina Paskib juga sering dipanggil-panggil. Oh iya. Ini udah di-spill nih sama Gibran nih, karantina Paskib ya? Iya. Wow, ternyata nih ya teman Pro 2 nih, Gibran ini adalah dari pasukan pengibar bendera HUT RI yang ke-78. Iya. Wow, nah kita bakal ngobrolin banyak juga nih sama Gibran tentang pengalaman-pengalaman pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih ya. Oke, Gibran gimana sih kabarnya hari ini? Aman, baik, sehat aja hari ini sih. Habis hari ini kegiatannya apa aja nih? Padat banget kayaknya ya. Wah, iya tuh. Kebetulan saya kelas 2 SMA di SMA Asrama Titian Teras di Jambi. Sekarang sedang melaksanakan kegiatan MPLS buat peserta didik baru angkatan 31. Itu ada kegiatan hiking. Jadi tadi pagi saya habis lumpur-lumpuran. Habis berenang, mendampingi adik-adik tingkat 1 saya. Oh, jadi walaupun kita panitia, kita ikut nyebur juga gitu ya? Iya, kita kan mengecek keamanan dari tempat-tempat yang kita kita mengecek keamanannya. Walaupun di hari hiking pun kita harus tetap cek gitu ya? Iya, dia. Sama siapa nih? Banyakkah teman-temannya ikutan atau seluruh angkatannya juga ikut atau gimana nih? Enggak, khusus kalau di sana kan ada pos per pos kan. Jadi saya itu mengambil di pos LKBB. Jadi sana saya menilai LKBB dari adik-adik. Nah, kebetulan saya di pos LKBB itu pos 1. Jadi paling cepat selesai kan. Jadi kalau sudah kelar pos 1, saya ikut adik-adik yang lain tes lanjut di pos selanjutnya. Oh gitu. Jadi Gibran hari ini lumayan padat ya. Tapi aku mau ngucapin terima kasih juga Gibran udah bersedia nih sharing ya bareng teman Pro 2. Apalagi nih di sharing juga ya di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai dan juga Palembang. Boleh dong disapa teman-teman yang dari provinsi lain. Halo teman-teman. Oh iya, kalau kita pengen berteman sama Gibran nih ada Instagramnya nggak sih? Boleh dicari di m.gibranhafaza. Oh, m.gibranhafaza nih ya teman Pro 2 ya, bisa banget nih. Dari Jambi ya, mana tahu nanti bisa diundang juga ya ke Bengkulu, ke Lampung, Palembang dan yang lain. Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini ternyata sibuk banget ya kamu ya, dari pagi ini ya. Alhamdulillah. Nah, anyway, tadi disebutkan dari SMA Titian Teras ya. SMA Titian Teras di Provinsi Jambi ini tergolong SMA yang ini ya, yang menjadi favorite untuk sekolah asrama. Untuk sekolah asrama. Kamu tes TT ini one shoot, sekali lolos langsung diterima atau gimana sih perjalanannya? Kebetulan saya langsung diterima waktu SMA itu kan. Kebetulan waktu angkatan saya itu mulai balik lagi seleksi. Kalau angkatan di atas saya itu belum ada sempat non-aktif seleksi fisiknya. Oh gitu. Jadi mulai angkatan saya itu mulai aktif kembali karena COVID kan udah selesai kemarin. Jadi jadi suatu tantangan juga bagi saya. Tapi alhamdulillah kemarin bisa 1 kali tes. Jadi one shot udah langsung lulus gitu ya di TT, di Titian Teras ini ya. Anyway, teman Pro 2 nih, SMA Titian Teras ini salah satu SMA yang favorit juga ya di Provinsi Jambi. Lumayan ketat juga untuk seleksinya gitu ya. Jadi lulusan-lulusannya juga ya bisa dibilang sangat-sangat cemerlang gitu ya alumni-alumninya gitu ya. Nih, tahun Pro 2 nih ya dari Gibran sendiri ini, Gibran,
kamu ini kan Titian Teras itu asrama ya. Iya. Udah padat banget gitu ya. Dan terpilih pula nih menjadi pasukan pengibar. Itu ceritanya itu kenapa ya? Karena apa? Bisa dibilang anak-anak TT itu kan biasanya saingannya tuh keras tuh ya. Saingannya tuh udah padat banget gitu. Masih memilih nih untuk ikut organisasi itu kenapa gitu? Sebenarnya alasan saya mau ikut seleksi Paskibraka tahun 2023 kemarin itu juga karena saingannya keras-keras itu. Jadi saya sering cerita ke teman-teman pengen jadi paskib nasional ini kan di asrama. Itu pada awalnya kan diketawain sama teman-teman. Itu agak ada rasa reseh juga di hati kan. Jadi emang ditekunin, diserusin, mulai lari tiap sore, sampai belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Kan di Paskib juga ada seleksi akademiknya. Oh, ada tes lagi gitu ya? Itu yang tes itu dari TT-nya langsung atau gimana sih? Kalau saya kemarin ada seleksi untuk di TT-nya dulu. Tapi dia belum masuk ke seleksi Paskibraka, dia cuman utusan sekolah untuk ikut seleksi tahap pertama tingkat kabupaten. Oh gitu-gitu. Nah, kalau untuk seleksi Paskibrakanya itu ada 3 tahap. Seleksi kabupaten, lanjut provinsi dan nasional. Wow, jadi panjang ya ceritanya ya. Jadi ceritanya ini kamu termotivasi nih ya, udah bilang ke teman-teman, aku pengen loh jadi Paskibraka nasional gitu ya. Terus teman-teman pada ngetawain gitu ya. Ini anak lagi ngapain ya? Bangun woy katanya gitu kali ya. Dan gimana sih perasaan Gibran pada saat itu? Ya bisa dibilang lingkungannya nggak mendukung kan, ibaratnya nggak mensupport. Tapi kenapa kamu terus melaju pengen banget ke nasional gitu? Sebenarnya juga karena apa ya? Waktu itu emang punya feeling kuat waktu ngelihat foto abang-abang atau kakak-kakak Paskibraka. Kebetulan yang tingkat senior saya ada Paskibraka walaupun tingkat provinsi. Kalau untuk tingkat nasional tuh paling terakhir kali itu 10 tahun yang lalu. Jadi udah lama juga kan, jadi pengen membangkiti lagi SMA Titian Teras ngirim Paskibraka nasional lagi untuk tahun kemarin. Oh gitu. Ini BTW perwakilannya kamu sendiri atau? Untuk satu provinsi itu ada satu pasang, satu putra, satu putri. Oh, jadi Gibran ini tidak hanya melawan teman-teman yang di TT, tapi juga SMA-SMA di Jambi, Provinsi Jambi. Oh ya. Waduh, aku sedang berbicara dengan anak yang udah keras nih seleksinya nih ya. Pasti udah banyak banget ya dapat pelajaran dari seleksi ini ya, Paskib ini ya. Banyak banget ngerubah hidup. Wow, menarik banget nih ya teman Pro 2 ya. Apalagi dari Paskibraka ini juga ya tidak ngerti hujan, badai, panas, terak-terik gitu, apapun gitu ya, hantam terus gitu ya. Nah teman Pro 2 kita bakal ngomongin juga bareng Wildan bareng Gibran lagi, sorry banget ya. Aku ingat siapa sih? Bareng Gibran ini apa sih langkah-langkah tips dan trik juga nih ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin juga, yang kepengen juga nih bisa berkunjung ke Istana Negara ya. Apalagi ini menjadi momentum bersejarah dalam kehidupan Gibran juga nih ya. Kita bakal balik lagi ya. Tetap bareng kita di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, kanal pemilih cerdas. Terbawaku di sini, hanyut ke dalam sepi, terpana oleh delusi cinta. Entah sampai kapan mampu ku bertahan, harapkan dirimu berpaling lagi padaku. Ego di antara
cuma manusia biasa. Selama waktu masih ada, ku tetap. Still I'm learning, still I'm living, still I'm dreaming for your arms to hold me. Still I'm longing, still I'm waiting, still I'm hoping for the world you give me. Still I'm learning, still I'm living, still I'm dreaming. Selama waktu masih ada, ku tetap menjaga rasa yang telah nyata. Bagaikan pelita di jiwa, dambakan akhir yang fana. Menariku di dalam mimpi hingga akhir nanti, berdua kan bersama. Sesaat biar ku nikmati delusi. Hai, udah cantik belum aku? Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh. Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari siapa yang harus dan tak harus ku cari, tetapi tak
FM, teman terbaik kamu. Maybe this pop up. I miss you. I miss us. This thing that we're going. Every time I try to heal, every time I try to feel, you come back into my life, promising me something real. We ain't making progress, and I still need to process everything you did to me, 'cause I don't know if I'm meant to be. Why did you lie? Why did you fuck with my feelings? Why do you cry when I'm leaving? Why can't you see that I'm grieving the death of my love for you? I wish I could make it through. Oh no, yeah. I'm in my bag right now. I can't be in tears right now. I can't afford to lose right now. It's all eyes on me right now. Right now, right now, right now. Yeah. I'm in my bag right now. I can't be in tears right now. I can't afford to lose right now, right now, right now. If I told you that I need you, would you take away the pain? Or would you come right back and hurt me once again? 'Cause I cannot continue carrying all your insecurities. I got more priorities. But if it were up to me, you would make it up to me. But the game is icy, my nigga. You switched up, icy, my nigga. I'm in my bag right now. I can't be in tears right now. I can't afford to lose right now. It's all eyes on me right now. Right now, right now, right now. Yeah. I'm in my bag right now. I can't be in tears right now. I can't afford to lose right now. Right now, right now. Right now. Bitches on your phone, I see y'all talking in codes. This be the same girls that look up to me. If only they knew how you look down on me. This ain't how it is supposed to be. This can't be how true love feels. No, 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 no. I'm in my bag right now. I can't be in tears right now. I can't afford to lose right now. It's all eyes on me right now. Right now, right now, right now. Yeah. I'm in my bag right now. I can't be in tears right now. I can't afford to lose right now, right now, right now. Balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ya, kita masih dalam sore ceria Belajar Sumba nih ya teman Pro 2. Masih bareng Zahra dan juga Gibran nemenin kamu. Nah Gibran, kita bakal nge-flashback ya pengalaman kamu nih menjadi Paskibraka Nasional di tahun 2023. Karena ya saya sendiri melihat ya di kemerdekaan tahun lalu itu di Istana Negara sangat mewah banget ya. Enggak tahu nih kalian di sana itu tuh mau dakdikdukzer seperti apa nih? Boleh deh ceritain gimana nih awalnya perjalanannya dari seleksi tadi ya kabupaten, TT dulu deh, TT dulu kemudian sampai ke kabupaten sampai terpilih ke nasional dan berangkat Istana Negara. Itu boleh dan diceritain, di sharing ke teman Pro 2. Kalau kemarin itu untuk yang seleksi di TT-nya ya, itu cuman untuk nyeleksi untuk yang batas, kalau di Paskib itu kan ada batas minimal tinggi badan. Oh gitu. Untuk yang diterima itu mulai dari 165 dari untuk kabupaten sampai 100 sampai 180. Jadi di Titen Teras yang nggak mungkin, yang udah nggak memenuhi standar waktu menjelang dekat-dekat hari seleksi itu udah disisihin dulu. Oh. Lanjut, jadi yang diizinin sekolah untuk seleksi, ikut seleksi tahap pertama, yaitu seleksi kabupaten, itu orang-orang yang sudah ditentukan tadi yang 165 ke atas. Oh berapa orang tuh pada saat itu?
Untuk dari TT lumayan banyak kan soalnya ya waktu angkatan saya itu Iyalah. bisa kira-kira bisa sampai 40 orang. ya. Karena masuk TT pun tes tinggi badan juga Ya, gitu kan. ada. Jadi rata-rata teman-temannya pada ikut semua nih. Ya, Oh, termasuk laki-laki perempuan tuh 40. ya termasuk laki-laki sama perempuan 40. Terus ke kabupaten berarti kalian masuk ke Muaro Jambi ya? Ya, karena TT terletak di Jambi luar kota, tepatnya di Pijoan itu, jadi kami masuknya di seleksi tingkat kabupaten di Muaro Jambi. Oh, pasti anak-anak kota untung TT di untung TT di Muaro gitu ya. Jadi nggak ikut seleksi kota gitu ya. Nah, jadi terus gimana seleksi di kabupaten? Untuk seleksi di kabupaten ya bisa dibilang SMA di Tianteras tuh ya menonjol di antara SMA yang lain. Iya kan. juga Kalau ya. Kayak SMA yang lain tuh kan ada tahap 1, kabupaten itu ada tahap 1 dan tahap 2-nya. Tahap 1 itu sekedar cuman kayak PBB dasar sama tinggi badan tadi. Oh gitu. Nah, yang dinyatakan lolos karena di Muaro Jambi ini kan tersebar luas di mengelilingi Iya, kota benar. Jambi. Jadi gak mungkin semuanya tuh disatuin kan. Otomatis kalau untuk tahap 1 itu kan masih banyak. Dari SMA TT aja kemarin 40 orang. Belum lagi sama-sama yang Ya, lain kan? Dari seleksi tahap 1 tadi yang seleksi tinggi badan dan PBB dasar. Itu dipilih lagi kalau dari daerah kami Pijoan atau Jambi luar kota itu ada sekitar 15 orang gitu. 15 dari daerah, terus dikumpulin lagi di kantor Bupati di Sengeti. Oh gitu, seleksi lagi Seleksi tahap 2 di dua. tingkat kabupaten. Di seleksi tahap 2 tingkat kabupaten itu mulai melaksanakan tes kesehatan. Oh, udah lebih spesifik lagi ya? Tes kesehatan, tes akademik itu wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi Pancasila gitu. Oh, itu tes komputer gitu, langsung keluar nilai atau tes tertulis? Kalau kemarin itu untuk tingkat kabupaten itu masih pakai HP. Oh gitu, tapi dilaksanain di satu tempat gitu? Iya, di satu tempat itu dikelilingi sama tim penyeleksi. Tim-tim. Nah, kebetulan waktu itu seleksinya itu ya sistem gugur, jadi Oh, deg-degan. ya waktu itu emang paling deg-degannya sih di TWK ya, soalnya kan kalau di seleksi akademik itu sistem gugur. Untuk yang seleksi wawancara, seleksi PBB itu masih menunggu pengumuman hasil akhir, soalnya banyak pertimbangannya. Kalau akademik kan nilainya langsung keluar, Iya, habis langsung submit kelihatan langsung ya. Itu ya 2 kali kan, ada yang Pancasila tadi sama yang TWK-TIU. Wawasan kebangsaan tuh ya? Ya. Waktu Pancasila ini mulai submit itu udah hampir setengah ada yang gugur. Ois. Itu jatuhin mental nggak sih kalau kita lagi di ruangan itu ya? Iya. Justru ada beberapa sih yang kayak padahal badannya bagus. Ya, aduh. Itu ya agak kena mental juga waktu itu kan. Kebetulan dari Titanteras juga ada. Tapi cuman kayak 1 atau 2 orang gitu. Yang gugur. Iya. Wow, tetap mendominasi ya kalian di sana ya. Alhamdulillah. Lanjut selesai yang paling pertama kebetulan kemarin akademiknya dulu kan. Akademik, lanjut kesehatan, wawancara, PBB, dan akhirnya gak langsung diumumin untuk yang jadi paskibraka kabupaten 2023, tapi diumumin dulu waktu hari akhir seleksi itu. Diumumin dulu 5 orang yang menjadi utusan 5 pasang yang menjadi utusan Kabupaten Muaro Jambi untuk lanjut di seleksi Provinsi Jambi. Oh, kok gitu? Iya. Gitu ya? Iya. Jadi dari Muaro Jambi ini dipilih lagi 5 orang untuk lanjut seleksi di tingkat provinsi. Oh, berarti jatuhnya 10? Iya, 5 10. putra 5 putri. Wih, besar sekali ya ininya. Saingannya banyak, tapi persentasenya cuma 10. Dari kira-kira berapa tuh? Berapa orang? Ada 80-an pada saat seleksi kabupaten? Oh, lebih. Lebih kali ya, lebih TT aja 40 ya? Ya, banyak. Kan di Muaro Jambi ada berapa daerah kemarin Iya. dipisah kan, dari ini bisa sampai 15-an orang kan. Satu sekolah gitu ya? Satu daerah. Satu gitu. daerah. Dikumpulin tuh bisa nyampai 100 lebih rasanya. Wow, yang dipilih cuma 10 nih, 5 putra 5 putri. Ya, untuk lanjut di tingkat provinsi. Wow, jadi udah diumumin nih, masuk kan nama Gibran di sana. Ya, alhamdulillah. Wah, itu udah sujud syukur kan? Ya, kemarin Gak nyangka
Kemarin itu kebetulan kami paling deg-degan juga kan soalnya saya yang dipanggil paling akhir gitu. Jadi si A, si B, si C udah dipanggil. Oh, 4 kursi udah didudukin gitu ya. Ya, Ada 4 kursi udah didudukin. tinggal terakhir nih. Oh, gitu. Jadi terpilih nama Gibran. Iya. Itu pasti shock teman-teman ini dari TT yang lain gitu ya. Iya, banyak hari duka, ada beberapa yang itu yang bahagia, cuman rata-rata kan pada bersedih juga waktu itu. Jadi 4 orang ini yang dari TT berapa orang? Yang dari TT kebetulan kemarin yang putranya dari TT semua. Wow, jadi mendominasi berlima berarti? Berlima putra. Oh, dari TT semua, yang putrinya? Yang putrinya ada 3 orang. Oh, 3 orang. Oh, berarti kalian ya satu alma mater gitu ya, jadi ya bersuka cita bersama gitu ya. Untuk tahun kemarin ya alhamdulillah itu jarang-jarang sebenarnya sih. Oh iya. Oh, tahun-tahun sebelumnya tuh TT malah nggak masuk. Masuk cuman nggak semendominasi ini gitu ya. Oh, terus lanjut ke seleksi tingkat provinsi. Tingkat provinsi gimana tuh? Nah, di tingkat provinsi ini itulah dari TT tadi 10 pasang dia dikumpulin dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi kan. Itu totalnya untuk seleksi provinsi itu kemarin ada 99 orang. 99 orang udah dikarantina? Udah dikumpulin itu dibiayain sama pemerintah daerah masing-masing kan. Oh, jadi ceritanya ngebolos lah ya nih dari TT sebulan ya. Dikumpulin kalau saya kemarin itu di Hotel Golden Harvest Jambi. Dikumpulin 99 orang ini dan nanti akan terpilih berapa orang? 1 tadi ya? Untuk lanjut ke tingkat nasionalnya cuman 1 pasang. Ya ampun, sakit gak sih seleksi? Panjang ya 90 orang. Jadi 90 orang ini dikarantina selama 1 bulan. Oh enggak, 99 itu cuman mengikuti karantina seleksi selama 5 hari. Oh gitu. Apa aja tuh yang seleksi di provinsi? Seleksi di provinsi itu waktu datang kan karena karantina, jadi yang paling pertama itu seleksi kesehatan dahulu. Setelah dicek ada dokternya juga kemarin 3 orang. Boleh masuk ke asrama. Lanjut yang paling pertama kemarin ada tes psikotes. Oh, ada juga psikotesnya ya. Lanjut yang seperti seleksi akademik di kabupaten kemarin. Tapi dia bisa dibilang lebih ketat lagi soalnya kan emang udah yang terbaik dari kabupaten kota daerah masing-masing dikumpulin di satu tempat kan. Kalau untuk seleksi jasmaninya kemarin kami naik bus dari Hotel Golden Harvest itu ke lapangan KONI Jambi. Oh, itu seleksi jasmani. Fisik ya? Olahraga gitu ya, SMAPTA ya jatuhnya. 5 hari itu langsung diumumin tuh nanti tuh. Terpilih berapa? Hari kelimanya, hari terakhirnya itu dipisahin lagi 10 kandidat putra 5 kandidat putra terbaik dan 5 kandidat putri terbaik. Oh, 10 lagi. Ya, 5 putra 5 putri terbaik. Itu untuk seleksi untuk tingkat pusatnya langsung. Dia ada orang tim panitia tingkat pusatnya itu datang ke daerah. Oh gitu, tapi seleksi tetap masih di daerah nih? Ya, seleksinya masih di daerah untuk tahun saya. Kami dipanggil satu-satu itu diwawancara sama sekitar 8 orang itu emang beneran ada yang dari tim BPIP pusatnya itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pusat itu ada hadir, sama juga ada yang emang dari psikologis gitu dia. Jadi bisa ngebaca karakter anak-anak inilah ya gitu ya. Oh gitu, berarti dari 5 orang ini anak TT lagi kah yang masuk atau gabung? Enggak. Kalau dari 5 putra terbaik yang untuk seleksi lanjut tingkat pusatnya itu yang dari Titian Teras cuman 2 orang. Gibran sama? Ada namanya Wahyu. Oh, Wahyu. Untuk yang putri ada di antara 5 orang tuh ada 1 putri dari Titian Teras gitu. namanya Mia Mustika Pertiwi. Berarti setelah 5 hari itu lanjut ke seleksi pusat yang dia ada wawancara tadi ya? Ya, di hari terakhir kemarin. Oh, hari terakhir. Jadi malam itu teman-teman yang lain itu pada perpisahan. Kayak kalau kemarin ada nonton bola itu Indonesia lagi main lawan siapa saya lupa, cuman kami dipisahin.
yang lain pada seru-seruan, kami lagi tegang-tegang. Wawancara gitu ya. Oh jadi dari pusat itu datang untuk mewawancarai lah 5 kandidat ini gitu. Oh berarti nggak ada tes yang fisik lagi gitu ya, lebih ke wawancara, interview gitu. Oh setelah itu barulah keluar nama. Oh ya, besok paginya baru diumumin. Sepasang? Satu pasang putra putri terbaik. Pasti ini ya punya amalan-amalan khusus juga ya, entah doa ke orang tua. Adakah menikung di peserta 3 malam? Kemarin itu juga kalau yang saya tahu kan cuman umumnya aja kayak sholat duha atau sholat tahajud gitu. Kemarin itu kebetulan teman sekamar saya itu orangnya agak Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Dia ngaji terus. Dia juga ada sholat di siang bolong. Saya gak tahu itu sholat apa. Katanya lagi sholat taubat. Itu saya belajar. Allah. Di situ saya belajar dari dia kan itu. Jadi kayak kebetulan dia juga ikut seleksi tingkat yang 5 putra terbaik kemarin kan. Oh gitu. Jadi banyak belajar juga mungkin kalau dia gak ngajarin saya sholat taubat, saya amal-amalan, gak nyontohi saya yang kayak gitu, mungkin saya bisa gugur juga kan. Karena kita udah ikhtiar jalur manusia gitu ya, jadi kita perlu juga ikhtiar jalur langit gitu ya. Oke nih, nah Tom Pro 2 nih ya, masih di Suara Ceria Belajar Sumba. Kita bakal balik lagi nih Gibran, kita belum nge-spill tadi flashback kamu ya di Istana Negara itu seperti apa. Pasti nih Tom Pro 2 juga gak tahu nih ya di balik layarnya seperti apa kalian di sana. Apakah memang seindah di layar televisi atau gimana nih ketegang-ketegang di sana gitu ya. Kita bakal balik lagi nemenin kamu tetap di 90,5 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Senja terekam semua
lagi bareng Zara dan juga Gibran nih dari pasukan pengibar bendera HUT RI yang ke-78. Nah, teman Pro 2 nih ya, kamu pasti kepo juga kan sama kayak Zara kan? Gibran, ngomong-ngomong nih ya, pada saat hari itu ya menuju keberangkatan istana di Jakarta, itu gimana sih rasanya sebagai Gibran kepilih nasional dari Provinsi Jambi nih? Yang pastinya waktu itu sangat semangat ya. Apalagi dari Titian Teras baru dia selama 10 tahun terakhir belum ada yang ngirim lagi. Jadi saya yang pertama waktu itu kan. Jadi membangkit dalam angkatan pertama dari Corona juga ya. Sekarang jadi ini pembuka jalannya. Yang perempuannya, yang putrinya dari TT juga? Bukan, dari SMA 3 Tebo dia. Namanya Auranisa Izati. Waktu mau berangkat kemarin sempat dipanggil sama PJ Bupati Muaro Jambi, Pak Bayuni, sama dipanggil sama Gubernur Jambi, Pak Abdul Haris. Itu sempat dikasih sasaran juga. Waduh, luar biasa ya. Mau berangkat. Lanjut waktu sampai di sana itu langsung ngisi administrasinya dulu kayak pendaftaran. Apakah waktu di daerah ada naik Maxim atau kalau yang Nisa kan dari Tebo kan? Di reimburse gitu ya? Ya dari Tebo kan ada yang ke Jambi itu kan butuh biaya juga kan. Jadi diganti dulu sebelum mulai karantina. Jadi full akomodasi kalian berangkat, persiapan baju dan lain itu juga ditanggung nasional gitu ya, pemerintah gitu ya. Wow. Berarti apa? Di situ kan nanti ketemu seluruh Indonesia ya? Teman-teman seluruh provinsi gitu. Dan punya teman sekamar atau gimana sih konsepnya di sana? Iya, di sana ditentuin itu acak dari sananya langsung. Kebetulan saya terpilihnya sekamar berdua itu sama Maluku, Rasya namanya dari Maluku. Iya. Jadi tukar-tukaran budaya juga seru ya. Ibarat tuh bisa kita keliling Indonesia dengan cara diskusi sama seluruh perwakilan provinsi gitu ya. Jadi gimana tuh perjalanan berapa hari sih pada saat itu? Terhitung berangkat dari Jambi. Terhitung berangkat dari Jambi itu bisa sampai sebulan lebih untuk karantinanya di pelatihan lagi gitu ya. Sampai sana pun karena banyak juga prosesnya kemarin kan, nggak mentok-mentok datang itu langsung latihan fisik itu enggak. Jadi kami itu ada melaksanakan pendidikan dari Lemhanas RI, Lembaga Pertahanan Nasional. Itu ada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila gitu ya. Sama ada tugas-tugasnya juga waktu itu berat juga bikin esai gitu. Lanjut waktu kerja sama Kogartab itu baru mulai ada pas pampres itu kami latihan fisik, mulai acara seremonial upacara. Oh gitu, Hamin berapa tuh? Itu seminggu yang pendidikan Lemhanasnya itu hanya seminggu pertama di sana. Seminggu di awal gitu ya. Menyamaratakan suhu lah ya gitu ya jatuhnya ya. Kedepannya itu bisa dihitung 3 minggu sampai ke pengibaran itu full latihan fisik. Wah, kalian itu kan memang ini ya, paskibraka udah menjadi makanan ini ya, terik matahari gitu ya, panas hujan berdengkang pun kalian tetap ini sempat drop atau gimana nggak sih dari Gibran sendiri? Kebetulan mungkin karena saya waktu seleksi juga emang saya orangnya itu hobi olahraga. Di sana enjoy aja sih. Alhamdulillah nggak tertekan ya gitu ya. Mungkin tapi waktu pendidikan Lemhanas ya, kan ada tugas itu bikin esai tentang bebas dia temanya yang penting tentang daerah masing-masing kan. Tapi itu sedikit memberatkan saya, apalagi kegiatan waktu karantina pusat itu kan padat dari pagi sampai malam itu tiap menit ya detiknya itu udah ada jadwalnya. Gitu. Jadi bingung nih ngerjain tugasnya di jam berapa gitu. Jadi cuma bisa ngerjain tugas itu malam setelah pulang ke kamar. Padahal kita mau istirahat ya kan, mau tidur. Malam itu orang pada ngebet, besok pagi itu udah harus dia sehari. Oh gitu. Pagi disuruh, terus kayak ada acara apa ya, kayak sosialisasi gitu, kayak pengarahan materi dari kakak pamong pembimbing di sana. Sampai malam itu waktu pulang, jadi malamnya itu baru ngebet bikin esai itu. Kalau saya
dari jam 10 sampai subuh sih waktu itu. Wah, Cuman jadi nggak tidur dong. karena saya orangnya kan biasa tidur kan, jadi kalau orang tuh pada banyak proofread membaca ulang lagi esai-esainya. Iya. Kalau saya waktu itu kebetulan takutnya ntar malah teper saya. Jadi saya jam 2 itu waktu udah kelar saya langsung tidur ngambil istirahat. Udah berpasrah lah ya dengan esai yang udah terjadi Ya, gitu ya. yang penting udah selesai kan. Ya, satu double folio, satu lembar Oh, double ada folio. ketentuannya gitu berarti ya. Ya, dikasih. Berarti itu termasuk suka dukanya ya juga ya, menjadi nasional. Dia kan jadi dua, menekan mental dan menekan fisik. Bener juga ya. Mentalnya waktu pendidikan itu ya. Oh, berarti selanjutnya tuh hari-hari Fisik. soalnya adalah fisik gitu. Jadi pada saat itu latihannya hamin seminggu atau berapa hari sih langsung di istana pada saat kemerdekaan itu? Jadi waktu itu kami waktu datang itu diarahinnya di Bumi Pertiwi di Cibubur, Buper di Cibubur. Nah, di sana kan ada wisma, kami nginap di sana. Oh, yang sering orang kemah-kemah Ya, juga ya. Berangkat juga waktu pendidikan Lemhanas itu pulang pergi PP ke Jakarta, jadi itu pulang pergi 2 minggu pertama latihan fisik itu dilaksanakan di Buper Cibubur tadi. Dia ada lapangannya. Dia didesain sedemikian rupa supaya menyerupai istana. Oh gitu. Jadi dikasih pembatas, di tengah-tengahnya dikasih kayak pembatas untuk seperti air mancur gitu. Kalau di sana kan ada air mancur. Seminggu menjelang pengibaran baru pindah ke istana. Oh, tapi kan kalau di televisi itu ya Paskib ini kan rame ya orangnya ya. Itu tuh Gibran tuh di posisi ada sebutan-sebutan posisinya nggak sih kalau di sana? Oh, jadi di Paskibraka itu ada pecah jadi 3 grup. Grup yang pertama namanya pasukan 17, yang kedua itu namanya pasukan 8. Itu pasukan 8 itu yang di dalamnya ada pembentang, pengibar, 3 yang di depan tiang bendera. Termasuk baki juga ada di pasukan 8. Dan terakhir pasukan 45. Kalau pasukan 45 ini full pas pampres isinya, gak ada dari anggota Paskibraka. Kalau di pasukan 8 ini anggota Paskibraka tuh ada untuk pengibar bendera sama bakinya. Namun pendamping untuk pasukan 8 ini udah dari Pas Pampres. Oh gitu. Kalau pasukan 17 itu full dari Pas Pampres, dan satu ada kakak dan kipas itu dari personil TNI, TNI Polri. Berarti Gibran masuk ke pasukan yang mana? Kebetulan kalau saya dulu posisinya tuh penjuru kiri pasukan 17. Oh 17 Ya. gitu, wah luar biasa. Itu kan ada sesi pagi sama sesi sore ya. Ya. Berarti ketiga-tiga komponen tadi itu sama orangnya, sesi pagi sama sesi sore atau? Oh beda. Oh beda. Untuk yang dikumpulin kan kemarin dari seluruh Indonesia ini ada 38 provinsi. Itu satu pasang jadi 76. Jadi 76 itu dibagi 2, 38 untuk pagi, 38 untuk sore. Dan Gibran masuk ke Pagi. Oh pagi ya, masih Alhamdulillah. freshnya ya. Pasti, tapi Pak walaupun pagi-pagi pasti deg-degan nggak sih hari H? Gimana sih ceritanya hari H itu? Nelpon orang tua kah atau nggak bisa tidur malamnya atau gimana? Untuk nelpon orang tua itu kan HP dikumpul. Oh, Kami nggak main HP. emang dibatasin untuk media yang mau wawancara atau apapun waktu itu dilarang. Jadi kami kayak di vakum gitu. Untuk jauh, untuk fokus ke pengibaran. Jadi untuk kalau deg-degan itu ya pasti deg-degan. Cuman mental kami itu udah dilatih untuk fokus ke satu tugas ini yaitu pengibaran tadi. Oh, jadi emang mental kalian dijaga lah Ya. biar nggak tertekan gitu ya. Kalian disuntik vitamin atau gimana kah di istana itu? Iya, kami kebetulan di sana dikasih waktu latihan fisik itu dikasih vitamin setiap hari. Cuman dia dosisnya aja. Kalau waktu latihan-latihan yang masih kayak fisik waktu 2 minggu pertama di Cibubur itu cuma dikasih kayak pil atau apa. Masih yang tergolong Ya. ini lah ya. Kalau udah menjelang pengibaran itu ada dikasih kayak suntik vitamin apa gitu. Wow, deg-degan nggak sih? Iya deg-degan gitu ya. Sempat ada nggak sih tragedi? Kadang itu loh, bagi sebagai penonton ini tuh melihat celah tuh sangat-sangat cepet ya. Kalau bagi penonton tim hore-hore ini yang lagi televisi ini, kadang ada kan entah bakinya yang entah bendera yang nggak berkibar lah, entah yang nyangkut lah, ada yang ini. Tapi alhamdulillah pada saat tahun lalu tuh aman lancar jaya.
Ya alhamdulillah kalau pagi itu aman lancar jaya. Cuma ada satu bukan kesalahan kami sebenarnya kecelakaan. Oh kenapa tuh? Yang sepatu pembawa baki sepatu kanan pembawa baki kami itu lepas sepatunya. Tapi syukur alhamdulillah itu bakinya tetap bertanggung jawab atas tugasnya itu bisa nyelesain pengibaran. Pasti setelah pengibaran tuh udah mulai haru banget gitu ya. Apa sih yang terjadi setelah kalian pengibaran itu? Setelah pengibaran itu pastinya pada nangis semua. Iya sih. Itu benar-benar hal yang yang selama ini kami kerahkan cuman untuk satu kali pengibaran itu aja. Itu selama sebulan kan. Setelah pengibaran itu pada banyak mau cowok mau cewek pun semuanya nangis, gak ada yang nahan waktu itu karena udah itu ada banyak yang meluk pamong pelatih juga. Terus waktu diarahin gak terlalu lama di lapangan istana, langsung diarahi ke Wisma Negara di belakang istana waktu itu. Langsung boleh ketemu orang tua. Ya ampun, udah haru banget gitu ya perjuangan selama ini. Seleksinya panjang, bertubi-tubi, ngelawan berbagai saingan juga, nyampe lah ke nasional gitu ya. Sempat foto-foto sama ini kah Pak Presiden atau gimana? Jadi 2 hari menjelang pengibaran itu ada yang namanya pengukuhan. Sebelumnya kan itu kami masih calon pengibar bendera pusaka. Masih disebut calon ya. Waktu 2 hari itu baru ada namanya pengukuhan. Di itu kami dikukuhkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah waktu itu banyak foto-foto gitu. Wow, jadi udah campur aduk ke hari H itu ya langsung ya. Terus sorenya kalian tetap mensupport teman atau gimana sih? Atau kalian duduk di bangku atau gimana sih kalau teknis dari Paskibraka ini? Kalau kami kan kalau yang setelah pengibaran pagi itu langsung disambut sama teman-teman sore kan. Di kamar tepuk tangan. Cuman ya kalau yang sore belum boleh peluk gitu soalnya baju PDU ini dijaga banget kan. Ada timnya juga yang harus bersih, harus ini dia gak boleh ada debu sedikit pun. Jadi untuk setelah pengibaran itu kami duduk ketemu orang tua tadi terus makan lagi menunggu sore hari, tapi itu agak terasa soalnya kan full acara itu ada atraksi pagi. Dari kakak Taruna atau yang lain kan. Menikmati banget lah ya hari itu. Sampai penugasan sorenya. Wow, nah luar biasa banget ya cerita dari Gibran ini sendiri ya. Pasti itu jadi sejarah kehidupan Gibran juga nggak sih di masa SMA gitu ya. Kalian bisa dilupain sih. Iya, apalagi nih mau menyebut kemerdekaan kan, pasti flashback banget nih sama angkatannya nih. Nah kita bakal balik lagi nemenin kamu tahun Pro 2 nih ya, masih di Sore Ceria Belajar Sumba. Kita bakal closing selanjutnya ya. Tetap stay tune bareng kita di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Wah ternyata saking panjangnya cerita kita nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung waktu. Gibran secara singkat sampaiin deh pesan buat teman-teman yang sedang berjuang nih di kemerdekaan tahun ini. Untuk adik-adik calon pengibar bendera pusaka tahun 2024, tetap semangat, jangan menyerah walaupun seberat apapun latihan yang diberi oleh kakak pamong pelatih, tapi semua itu akan terbayar waktu kalian melihat bendera pusaka berkibar dengan sangat cantik di langit. Wow, ya tahun Pro 2 nih ya, Gibran udah menyampaikan semangatnya nih buat kamu nih seluruh yang
tim paskibraka ya, baik dari kabupaten maupun yang nasional gitu. Karena menurut Zara juga yang terbaik itu ya bukan tentang siapa dia di hari ini ya. Yang terbaik itu bukan tentang siapa dia di masa depan. Yang terbaik ialah dia yang berani memulai walaupun melalui langkah-langkah yang kecil. Aku mau ngucapin terima kasih buat Gibran udah nemenin kita di Belajar Sumba Sore Ceria ini. Semoga nanti aku bakal ngundang Gibran juga dengan prestasi-prestasi selanjutnya ya. Terima kasih buat teman Pro 2 untuk Bengkulu ya, Lampung dan juga Sengaja maupun Palembang yang udah dengerin kita ngobrol bareng Gibran nih. Selanjutnya kita bakal tentunya seru-seruan bareng lagi ya, tetap di 90,5 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Terima kasih.